Selamat siang, ketemu lagi dengan admin Warbud Shop. Sesuai janjinya kita akan bahas omset bulanan warung Budi atau Warbud Shop. Pertama-tama, depan bagian depan kita disuguhkan dengan gas 12 kilo dan 3 kilo. Lalu ada showcase minuman-minuman dingin. Lalu ada es krim. Lalu ada aqua. Seperti biasa, teman-teman bisa lihat lah. Nanti kita jelasinnya sambil duduk aja ya. Omset berapa, omset warung kelontong atau warung sembako dalam sebulan. Kita sambil hitung-hitungan biar asik. Nah, ini dia nih. Kita hitung-hitungan langsung saja. Kalkulator, kertas, dan pulpen. Kita hitung-hitungan secara estimasi aja ya. Misalnya kita langsung aja. Misalnya sehari omset kita misalnya main lempeng-lempeng aja 2 juta. 2 juta. Mana sih? Misalnya omset per hari 2 juta. Kita anggap aja 30 hari per bulan ya. Sebulan 30 hari. Berarti 2 juta dikali 30 hari. Nah, 60 juta. Jadi omset bulan ini sebulan 60 juta kurang lebih. Dari 60 juta ini dikalikan berapa persen nih untungan teman-teman di sembako. Misalnya anggaplah estimasi keuntungan per bulannya akumulasi 20% atau sampai 25. 6 juta dikali 20%. Berarti untungnya segini, 12 juta. Laba atau untung per bulan sama dengan 12 juta. Ya sih masih segini. Dari 12 juta ini kita ada pengeluaran enggak? Misalnya pengeluaran anggaplah listrik berapa, terus apa lagi, kalau teman-teman udah sewa tempat atau kios berapa, kalau ada karyawan, terus lain-lain misalnya bayar pulsa makan, anggaplah akomodasi misalnya seperti nih. Kalau teman-teman nggak bisa manage, anggaplah listrik per bulannya anggaplah 15.000 dan 600.000. Saya tempat ada nggak? Misalnya teman-teman saya tempat per bulannya anggaplah jeleknya 1 juta deh. Terus karyawan, misalnya teman-teman punya karyawan, anggaplah sebulannya misalnya 1,2. Akomodasi lain kayak pulsa pribadi, terus makan segala macam, anggaplah 2 juta. Dari 12 ini dikurangin tadi berapa? Listrik 16.000 per bulan. Terus sewa kios 1 juta per bulan misalnya. Lalu karyawan misalnya 1,2 satu orang. Lalu akomodasi lain 2 juta. Berarti teman-teman megang bersih sekitar 7,2. Kurang lebih segini, kurang lebih dari omset warung per bulan. Kalau dihitung-hitung teman-teman punya beban kayak listrik, sewa tempat, karyawan, akomodasi, kurang lebih segini untungnya per bulan. Tapi kalau teman-teman nggak sewa tempat, kita coret, terus nggak punya karyawan, misalnya keluarga karyawannya kita tinggal tambahin, berarti kurang lebih tambahin 2,2. Jadi 9.400.000 per bulannya. Jadi begitu hitungan, kalau hitungan kasar kita. Nah di Warbud ini kurang lebih omsetnya ya mendekati inilah
mendekati 60 jutaan per bulan omsetnya ya. Terus dikali untung laba 20% sampai 25%, kurang lebih ya untungnya mendekati 12 jutaan. Jadi gitu cara ngitungnya. Kalau teman-teman nggak punya beban listrik, nggak punya beban sewa atau nggak punya karyawan yang kerjaan keluarga atau dari pihak lebih ke keluarga besar, itu mungkin mangkas pengeluaran. Kayak warbu shop ini dulu kita ada karyawan itu per bulannya jadi kita dari tahun ke tahun beda-beda, dari 800.000 satu orang sampai kemarin terakhir 1,5 itu udah kita kasih apa sih kayak BPJS dan lain, makan juga ya di hitungannya bukan bebas sih, jadi makan mah ada lah gitu lah. Jadi kurang lebih sama aja kita mengeluarkan untuk karyawan sekitar 1,7 tahun 2000 terakhir 2017an dah kalau nggak salah ya, 2017an. Dan dari 2017 sampai sekarang kita nggak pakai karyawan, kita pakai keluarga besar. Jadi memangkas pengeluaran tuh yang tadinya pengeluaran bisa 1,8 atau 2 juta, sekarang kita enggak gitu. Dan kita manage nih apa aja barang-barang yang warung yang paling ramai diminatin sama masyarakat atau konsumen-konsumen. Misalnya di lingkungan teman-teman ada yang suka, misalnya anggaplah contoh rokok deh, kita ngomongin warbut aja deh. Warbut ini nggak semua rokok ada di sini. Misalnya gini, ada satu orang yang suka, kita nyebut merek aja, anggaplah satu orang ini suka rokok ESE misalnya. Nih kita ambil deh, anggaplah mereka yang suka rokok ESE. Rokok sini yang suka cuma satu. Akhirnya kita stok mangkrak tuh, ada sekitar 100 lebih lagi nih. Kita nggak nggak kejual. Karena apa? Ya begitu. Hei, ada beli apa kamu? Itu siapa? Enggak, Om lagi video. Kamu beli apa? Wow, itu namanya makannya berapa? Ini yang makan konsumen kayak gitu lucu-lucu nih dia. Cucuk keren bercanda. Nyonyon. Apa? Nyam. Ini nggak dapat, ini aja ya kayak tadi ya. Oke. Nggak dapat. Coki. Nggak dapat juga, ini aja berarti 2 dapat koin. Nggak dapat. Ini kayaknya berapa emang? 5.000 mahal. Dah lari. Kamu tidur siang. Jadi gitu tadi contohnya, misalnya tadi mana rokoknya? Misalnya rokok ini untuk pelajaran nih, misalnya rokok ini yang suka cuma 1 atau 2 orang, ya kita nggak usah stok lagi, ya kita beli sesuai kebutuhan aja. Misalnya beli stoknya cuma 2 biji, gak usah sampai berselop-selop, buang anggaran dan buang omset sebenarnya sih. Yang ramai justru kayak rokok-rokok apa namanya, kayak umum, Jarum Super gitu-gitulah. Nah misalnya teman-teman di warung teman-teman yang rame, misalnya anggaplah wafer beng-beng, teman-teman stok deh yang banyak tuh wafer beng-beng, sambil lihat pergerakannya bagusnya nih sampai kapan nih kayak gitu-gitu. Kayak di sini contohnya yang rame kan minuman tuh teh pucuk, terus teh gelas sama aqua begini yang rame. Stoknya kita nggak mati terus, habis apa stoknya banyak begitu. Jadi untuk mengenai omset warung ya gitu kurang lebih segitu. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung dan join, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman. Siapa tahu informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru memulai usaha, bahkan udah berjalan. Sekarang jam 1 siang, waktunya makan siang. Review singkat kita kayaknya gitu aja untuk teman-teman yang baru gabung dan join. Kita komentar di kolom komentar. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Untuk teman-teman selalu sehat, selalu sukses, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari mara bahaya. Oke, gitu aja penjelasan singkat tentang omset warung kelontong atau warung sembako. Simple aja. Selamat siang, selamat beraktivitas.